Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini tentang model-model ujub. Sudah kita jelaskan bahwasanya di antara perbedaan antara ujub dengan riya, kalau riya hanya berkaitan dengan amalan soleh, adapun ujub berkaitan dengan amal soleh dan juga berkaitan dengan perkara dunia. Di antara model ujub yang pertama adalah ujub dengan nasab, dan ini disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahwasanya di antara ujub adalah ujub dengan nasab yang mulia sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah adalah Ahlul Bait, maksudnya Ahlul Bait. Kemudian kata Al-Ghazali, sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat dengan kemuliaan nasabnya dan dengan selamatnya leluhur mereka, dan ia telah diampuni dosa-dosanya. Ini adalah contoh ujub yang menimpa sebagian orang, mentang-mentang dia dari Bani Hashim. Ya. Bani Hashim adalah Ahlul Bait, yaitu dari kabilahnya Nabi SAW, karena Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, seluruh keturunan dari Hashim disebut dengan Ahlul Bait, ya. Di antaranya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian mereka, ya, tentu tidak semua, banyak di antara mereka orang-orang yang soleh, tapi sebagian mereka merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga. Kenapa? Karena mereka memiliki bahan dasar yang mulia, ya. Sampai ada sebagian mereka saya dengar mengatakan, saya ketemu dengan sebagian mereka langsung, mereka yang sunnah, mereka berkata, Ustadz, kita dulu ketika saya belum kenal sunnah, Ustadz, keluarga kita meyakini kita pasti masuk surga. Ya, dan ini saya dengar langsung dari sebagian mereka, ya, mengatakan kita pasti masuk surga, ya. Ini tentunya diantaranya adalah karena ujub dengan nasab. Ini tentunya tidak benar. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kalau Ahlul Bait pasti masuk surga, nggak ada. Sebagian mereka menganalogikan dengan berkata, namanya emas, kalau bahan dasarnya emas, meskipun dilemparkan di comberan, meskipun dilemparkan di kotoran, tetap saja emas. Tetap saja emas. Ya, kalau seorang bahan dasarnya, nasabnya adalah mulia, ya, maka dia pasti akan tetap bersih. Hal ini adalah tidak benar. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada putrinya, Ya Fatimatu bintu Muhammadin salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Kata Nabi, wahai Fatimah, putri Muhammad SAW, mintalah harta dariku, aku akan berikan kepada engkau, tapi aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Nabi juga berkata kepada pamannya, kepada tantenya seperti Sofiyah, Ya Sofiyatu ammatu Rasulillah, wahai Sofiyah, bibitnya Rasulullah dari Bani Hashim, ya, angkidhi nafsak, selamatkanlah dirimu, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali, ya. Jadi tidak ada jaminan sama sekali bahwasanya keturunan Bani Hashim pasti masuk surga. Dan kita lihat bagaimana Allah telah menjelaskan dalam kisah-kisah para anbiya, kalau ada seorang nabi yang maksum, cuma nabinya doang, bagian atas, bagian bawahnya tidak terjamin. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, yang dia disebut dengan Israel, punya anak 12, cucunya banyak, Bani Israel ternyata Yahudi sekarang. Ya, jadi tidak ada berarti saya keturunan Nabi Yakub pasti masuk surga. Kalau gitu Yahudi Israel semua masuk surga, ya. Tidak benar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail. Dari Ismail punya anak keturunan namanya Quraisy. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Lantas apakah kalau keturunan Nabi Ismail pasti masuk surga? Tentu tidak. Di antara Quraisy ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan banyak sekali Umayyah bin Khalaf yang semua telah dijamin masuk neraka oleh Nabi SAW. Oleh karenanya jelas dalam barometer Islam yang mulia adalah paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini jelas kaidah kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Kata Nabi SAW, kullukum min Adam, Adam min turab. Semua kalian dari Adam, dan Adam dari tanah. La fadla lil arabi alal a'jami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, dan sebaliknya non-Arab tidak ada keistimewaan orang non-Arab di atas orang Arab. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Maka seorang yang memiliki nasab yang baik, ya, seperti nasab Bani Hashim ini nasab yang mulia, maka hendaknya dia mengiringkan dengan kesolehan. Jika dia tidak mengiringkan nasabnya yang tinggi dengan kesolehan, maka percuma. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat karena amalnya yang tidak soleh, maka tidak bermanfaat nasabnya yang tinggi. Tidak bermanfaat nasab yang tinggi. Seorang penyair berkata, laqad rafa'al Islam Salman al-Farisi wa qad wada'al kufru an-nasiba Aba Lahabin. Kata seorang penyair, sungguhnya
Islam telah mengangkat Salman dan dia bukan orang Arab, dia dari Persia, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Abu Lahab yang nasabnya tinggi dari Bani Hashim masuk neraka. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bangga-banggakan dengan nasab kita. Satu bangga keturunan ningrat lah, satu bangga keturunan keraja inilah. Ya, yang Allah nilai bukan nasab sama sekali. Yang Allah nilai adalah takwa. Kalau Anda memiliki nasab yang leluhur yang baik, maka buktikanlah dengan amal soleh Anda. Ikutilah leluhur Anda, ya, sehingga Anda akan melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun ujub model kedua, Al-Ghazali berkata, yaitu ia ujub dengan badannya, tentang indah tubuhnya dan penampilannya, serta sehat dan kuat tubuhnya, serta sepadannya bentuk tubuhnya dan indahnya paras, serta bagus suaranya, ya. Ini diantaranya ujub dengan keindahan tubuh, penampilan, gaya, dan paras. Ada orang ujub dengan penampilan, seperti dalam hadis, ya, Rasulullah menyebutkan bagaimana bainama rajulun yamshi, ya, ada seorang berjalan, alaihi ullatan, dia memakai dua pakaian yang indah, yang kemudian dia ujub karena pakaian tersebut, kemudian Allah benamkan dia dalam bumi, ya. Jadi ada orang pernah disiksa oleh Allah dengan ujub karena dia bangga dengan pakaiannya, ya. Dia bangga dengan pakaiannya. Jadi penampilan itu bisa membuat orang ujub, ya. Demikian juga paras yang cantik juga bisa bikin orang ujub, paras yang tampan bisa bikin orang ujub. Maka seorang tidak boleh ujub dengan hal ini semua, ya. Karena ketika dia memiliki paras yang cantik atau paras yang tampan, dia merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Dia lupa bahwasanya itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak punya andil untuk bikin dirinya tampan, ya. Dan kapan saja Allah bisa cabut semua nikmat tersebut. Allah bisa cabut, entah dia celaka, entah dia terluka di wajahnya atau mati, ya bisa saja, ya. Jadi seorang tidak perlu ujub dengan parasnya. Oleh karenanya terlalu banyak dalil bagaimana dalam syariat bagaimana orang-orang yang berkulit hitam bisa mulia, seperti Bilal bin Rabah, seorang berkulit hitam dari Habasyah, tetapi Rasulullah mendengar bunyi sandalnya di surga. Demikian juga Ibnu Abbas pernah berkata kepada muridnya, ala adulluka ala mar'atin min ahlil jannah, maka tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga. Hadil mar'atus sauda, inilah perempuan berkulit hitam, ya. Dari penampilan mungkin kalah dengan yang berkulit putih mungkin, ya, tetapi lihatlah ternyata dia penghuni surga, ya. Kenapa? Karena dia wanita yang sabar. Demikian dalam hadis ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan kotoran di masjid. Ketika dia meninggal, Rasulullah SAW tanya, mana si fulanah, kok nggak kelihatan? Suka bersih-bersih masjid. Kata para sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ala adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Ya, Nabi ingin menyolatkannya. Dia wanita mungkin berkulit hitam tapi suka bersih-bersihkan masjid. Subhanallah. Kata mereka, ya sudah malam mungkin. Ya mungkin para sahabat tidak ingin merepotkan Nabi. Akhirnya Nabi datang ke kuburannya, Nabi sholat di kuburan orang tersebut. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan penampilan. Sebagian orang, misalnya para lelaki yang memiliki kelebihan duit, kemudian mereka pakai jam tangan yang mahal. Ya, kalau ada keperluan, bolehlah ada uzur untuk dalam urusan dagang. Tapi kalau sekedar gaya-gayaan, ya, pakai pena yang mahal, ya, pakai sandal yang mahal, untuk gaya-gayaan, kemudian barang-barang yang mahal tersebut menjadikan dia merasa tinggi, ini yang musibah, inilah ujub di situ. Telah ujub di situ. Akhirnya dari ujub beranjak lagi menjadi sombong, ya, karena ujub merupakan perantara yang mengantarkan orang sampai kepada tingkat kesombongan. Demikian juga ibu-ibu yang diberi kelebihan harta oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Harta tersebut bukan untuk dihambur-hamburkan membeli barang-barang mewah, barang-barang branded yang akhirnya menipu diri seseorang. Ketika dia memiliki barang-barang branded, dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat. Dia lupa Allah tidak menilai itu sama sekali. Yang Allah nilai adalah syukurnya kepada Allah. Yang Allah nilai adalah takwanya kepada Allah. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya bisa bertakwa dengan barang-barang mahal. Ya alhamdulillah kalau kau bisa. Tidak semua orang bisa demikian. Jangan menipu diri. Jangan menipu diri. Oleh karenanya, kalau dalam hadis tadi disebut ada orang bisa ujub gara-gara bajunya, penampilannya, maka demikian orang sombong dengan kecantikannya, sombong dengan parasnya, sombong dengan fisiknya, sombong dengan indahnya bodinya, ya, jasadnya, penampilannya, dan yang lainnya. Maka waspada, ini juga diantara bentuk ujub yang diingatkan oleh para ulama. Kembali lagi kita katakan yang Allah nilai adalah hati seorang, bukan penampilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara model ujub yang berikutnya, Al-Ghazali berkata adalah ujub dengan kekuatan, sebagaimana dihikayatkan dari kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah."
Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Surat Fussilat ayat 15. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri mereka di atas muka bumi tanpa hak. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka yang lebih kuat daripada mereka? Dan mereka mengingkari tanda-tanda ayat-ayat kami. Di sini Allah mengisahkan ada suatu kaum yang ujub dengan kekuatannya, yaitu kaum Ad. Mereka karena ujub dengan kekuatannya, akhirnya mereka disombong. Ya. Ketika Nabi Hud menasihatkan mereka, Nabi Hud berkata, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Kata Nabi Hud, ingatlah wahai kaum Ad atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah menjadikan kalian menempati bumi setelah kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah berikan kalian kelebihan yaitu dengan tubuh yang kuat. Ini contoh ada satu kaum yang ujub dengan kekuatannya. Maka di antara bentuk ujub adalah seorang bangga dengan kekuatan tubuhnya. Terkadang ini menimpa orang suka nge-gym ini kadang-kadang kesana kesini pakai baju yang kelihatan ototnya, ya, diperlihatkan ototnya, pakai baju yang ketat-ketat, ya, supaya orang lihat badannya kuat, ya. Ini di antara bentuk ujub, ya. Seorang kalau ikut nge-gym ya untuk sehat, bukan untuk pamer-pamer ototnya. Emang kalau badan berotot kemudian mulia masuk surga yang tinggi? Jawabannya tidak, ya. Dan ingat, bisa saja Allah cabut kekuatan tersebut jika Allah berkehendak. Orang nge-gym bukan berarti kemudian dia pasti sehat, ya. Jadi kita cerita aja di zaman corona ini, ada trainer atau pelatih nge-gym, ya, meninggal. Ada orang tiba-tiba badannya sehat, kemudian tubuhnya kuat, mungkin six pack, ya, kemudian meninggal dunia, ada, ya, ada. Dia ujub dengan, ya, kita nggak bilang ujub, tapi maksud saya bukan berarti kalau Anda tubuhnya kuat berarti Anda akan selamat, ya, apalagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, ya, kapan saja Allah bisa mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bukan untuk kita pamer-pamerkan, jalan ke sana kemari menunjukkan kekuatan kita, enggak, ya. Kita bersyukur kepada Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Kalau kita diberikan tubuh yang kuat, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu kaum muslimin, bukan untuk selfie sana selfie sini, pamer-pamer sana sini, memfitnah orang yang melihat, ya, untuk pamerkan di hadapan para wanita dan yang lainnya. Tidak. Anda diberi kekuatan tubuh, gunakan untuk bersyukur kepada Allah dengan membantu Islam dan kaum muslimin. Jika tidak, itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujub yang disebutkan oleh Al-Ghazali berikutnya, beliau berkata, ujub dengan akal, kecerdasan, kecerdikan, dan kepandaian terhadap perkara-perkara yang pelik dari kemaslahatan agama dan dunia. Buah dari ujub ini adalah keras kepala dengan pendapatnya dan meninggalkan musyawarah, dan membodoh-bodohkan orang yang menyelisihinya dan menyelisih pendapatnya. Juga menyebabkan kurangnya ia mendengarkan para ulama, berpaling dari mereka karena merasa sudah cukup dengan pendapat akal sendiri dan merendahkan mereka. Ini bentuk ujub berikutnya yang juga menimpa sebagian orang. Merasa pinter, ya, baru hafal sedikit, baru bisa menelaah sedikit, baru tahu ilmu sedikit, kemudian memahami dalil sendiri, ulama disalah-salahkan, seakan-akan dia sudah merdeka, bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sendiri, berani berfatwa tanpa melihat fatwa ulama yang lain, berani berfatwa langsung tanpa konsultasi dengan orang yang lebih alim darinya, tidak mau bermusyawarah, tidak menghargai pendapat yang lain, menghina pendapat yang lain, nyinyir pendapat yang lain. Ini contoh orang ujub. Yang ngomong demikianlah Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka seorang waspada, ini bisa menimpa siapa saja. Ya, saya tidak mengatakan ujub harus kepada orang yang cerdas. Bahkan orang yang tidak cerdas, merasa cerdas pun kena ujub. Baru ngaji sedikit, sudah mulai sok tahu, sudah mulai ini. Kadang-kadang ustaz ditanya, ustaz apa hukumnya ini? Dia duduk di samping ustaz, dia yang jawab, oh hukumnya begini. Ustaz yang ditanya, dia yang jawab. Dan ini terjadi. Baru tahu ilmu sedikit sudah sok tahu, ya. Gimana nanti kalau jadi ustaz, apalagi kalau sudah punya hafalan banyak, apalagi sudah menelaah sana menelaah sini. Oh, udah tidak perlu dengar ulama lagi. Semua ulama disalahkan, tidak mau musyawarah, tadi kata Ghazali, tidak mau diselisihi. Kalau ada yang menyelisihnya dibodoh-bodohin, dihina dan yang lainnya. Ini ujub, hati-hati. Adapun obatnya, kata Al-Ghazali, obatnya adalah hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas kecerdasan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Hendaknya ia merenungkan bahwasanya bisa saja dengan penyakit yang sangat ringan menyerang otaknya, maka bagaimanapun akhirnya ia pun menjadi orang yang terganggu dan gila hingga jadi bahan tertawaan. Maka hendaknya ia tidak merasa aman bahwa akalnya bisa dihilangkan oleh Allah jika ia ujub dengan akalnya, lantas tidak menjalankan konsekuensi rasa syukur dan anugerah atas akalnya tersebut. Jadi
Harus ingat kalau dia ujub dengan akal. Jadi ingat Allah bisa saja hilangkan kecerdasannya. Bisa jadi kepalanya kebentur atau yang lainnya. Dan juga dia harus ingat akal yang Allah berikan tersebut untuk disyukuri. Disyukuri untuk sumbangsi kepada Islam. Bukan untuk angku, merendahkan yang lain. Tidak musyawarah, merendahkan pendapat yang menyelisihinya. Sok alim ya dan yang lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara bentuk ujub yang berikutnya dikatakan Al-Ghazali, yaitu ujub dengan jumlah yang banyak, baik banyaknya anak atau banyaknya pembantu, keluarga, kerabat, banyaknya penolong maupun banyaknya pengikut. Sebagaimana dikatakan oleh orang kafir, nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kalian. Quran surat Saba ayat 35 ya. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaum mukminin tatkala perang Hunain. Salah seorang dari pasukan perang Hunain berkata, "Lan nuglabal yauma min qillah." Kita tidak akan kalah karena faktor jumlah, karena jumlah kita banyak. Demikian penjelasan Al-Ghazali. Di sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menyebabkan ujub adalah ujub dengan jumlah yang banyak. Ini kebiasaan orang kafir ya. Bangga punya anak banyak. Oh, anak saya banyak jadi ujub. Atau harta saya banyak jadi apa? Jadi ujub. Ya, ini hati-hati. Ya. Betapa banyak orang merasa bangga ketika pengikutnya banyak, yang viewersnya banyak, yang followersnya banyak. Dia merasa jumlah yang banyak tersebut mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terpedaya. Kalau datang lagi show yang hadir banyak, ya, bangga, dia ujub. Lihat pengikut saya banyak, bangga. Punya organisasi, jamaahnya banyak, lihat kami organisasi jamaahnya banyak. Banyak itu emang mengangkat derajatmu ya. Ya kalau banyak-banyakan orang Nasor lebih banyak daripada kaum muslimin ya. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kalau kita memiliki pengikut yang banyak, kita bersyukur. Kita tahu bahwasanya kalau kita bisa memberi ilmu kepada mereka, pahala kita semakin banyak. Kalau kita bisa mengarahkan mereka, maka pahala kita semakin banyak. Tapi jangan seorang terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita lihat di zaman sekarang ada orang mungkin terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika dia dapat masalah, tidak ada yang menolongnya. Menolong cuma sekali dua kali, setelah itu tidak, semua orang meninggalkannya. Terus buat apa kita bangga dengan jumlah yang banyak? Sementara kalau kita meninggal, kita sendirian. Mana jumlah yang banyak itu? Mau ngapain dengan kita? Mau ikut dikubur dengan kita? Tidak. Bagaimana kita mau bangga dengan ujub dengan jumlah yang banyak ketika kita dibangkitkan, orang-orang terdekat kita kabur dari kita. Fa idza ja'atis sakhah, jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, akan lari dari ibunya, dia akan lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari dari istrinya, dari anaknya. Percuma, mereka tidak bisa menolongnya. Mau bangga dengan jumlah yang banyak, dengan istri yang banyak, dengan pengikut yang banyak. Oleh karena seorang sadar akan hal ini bahwasanya jumlah yang banyak tidak menunjukkan dia apa-apa. Bukankah Nabi SAW bercerita tentang para nabi, wan nabi wa laisa ma'ahu ahad, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang, ada nabi yang pengikutnya cuma dua orang, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nah, sebagian orang terpedaya, magrur ketika followersnya banyak, pengikutnya banyak, anggota ormasnya banyak, dia lupa diri. Mentang-mentang sombong, angkuh, ngomong seenaknya, berbuat lalim kepada orang lain. Waliyadzubillah. Ya, ini diantara bentuk ujub dengan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak. Di antara model ujub adalah ujub dengan harta. Al-Ghazali berkata, ujub dengan harta sebagaimana firman Allah tentang si pemilik dua kebun yang berkata, Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Ini di antara hal yang membuat orang mudah untuk ujub adalah harta. Karena apalagi di zaman sekarang kita harus akui bahwasanya menjadi barometer masyarakat untuk menilai seseorang, menghormati seseorang dengan harta. Percuma ada orang mungkin ilmunya banyak atau ya mungkin soleh tapi hartanya nggak ada. Masyarakat memandang dengan pandangan miring ya. Tapi coba seorang mungkin dia tukang maksiat tapi kalau dia kaya raya, begitu jalan yang pengawalnya banyak ya. Kalau dia main sepeda saja yang ngawalnya banyak. Kalau dia lari pagi yang ngawal banyak. Kalau dia kemana-mana jalan dibuka, ya, kaya raya. Kalau pergi kemana-mana bawa pengawal. Dan ini sangat mudah membuat orang ujub. Ya. Karena saya katakan tadi, dibantu dengan kondisi masyarakat yang secara umum masyarakat menilai seorang dengan harta.
Kalau melihat tahu orang itu kaya, pasti dihormati. Itu sudah biasa. Nah, orang yang memiliki harta, dia terbawa dengan kondisi ini begitu, akhirnya dia mudah sombong, mudah angkuh, mudah ujub. Maka seorang kalau diberi harta oleh Allah, dia ingat-ingat harta tersebut bukan dikasih begitu saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di antaranya harta. Dan Nabi telah berkata, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya 4 perkara, di antaranya an malihi, ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Ya, maka seorang diberi harta jangan sombong dengan hartanya, jangan ujub dengan hartanya sebagaimana Qarun ujub dengan hartanya. Kita dapati sebagian orang, kata orang istilahnya baru jadi orang kaya. Pamer sana, pamer sini, baru jadi orang kaya. Orang sudah kaya, sudah lama kaya justru terkadang sudah tidak ujub lagi mungkin ya. Tapi intinya seorang waspada, baru punya barang baru, pamer sana, pamer sini, ujub dengan barang tersebut, dan ini membuat dia terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, yang Allah nilai bukan barangmu, bukan emasmu, bukan kekayaanmu, yang Allah nilai adalah hatimu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara model ujub yang disebutkan Al-Ghazali adalah ujub dengan berafiliasi kepada para penguasa yang zalim dan anak buah mereka, bukan berafiliasi kepada agama dan ilmu. Dan ini merupakan puncak kebodohan. Ini Al-Ghazali menyindir ada sebagian orang yang ujub karena dia punya hubungan dekat dengan penguasa, padahal penguasa tersebut zalim ya. Mungkin dia adalah keturunan penguasa, atau dia adalah pejabat di penguasa tersebut, atau punya hubungan yang dekat dengan pejabat-pejabat tersebut, padahal pejabat-pejabat tersebut zalim. Ini tentu adalah puncak kebodohan, kata Al-Ghazali ya. Kalau kita saja ada penguasa yang adil, kemudian kita dekat dengan penguasa tersebut, pun tidak boleh menjadikan kita ujub. Tidak boleh. Apalagi penguasa tersebut misalnya zalim. Akhirnya kita bangga dekat dengan penguasa tersebut. Kita kalau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa dekat dengan penguasa, tugas kita menasihati. Bukan kita bangga karena dekat, bangga dengan kekuasaan. Seorang harus sadar bahwasanya kekuasaan itu adalah ujian ya. Ujian. Makanya Nabi mengatakan tentang kepemimpinan, Nabi mengatakan fa innahu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, bahwasanya kekuasaan tersebut, jabatan kalau tidak bisa dijalankan dengan baik, maka pada hari kiamat akan menjadi khizyun wa nadamah, hanyalah kehinaan dan hanya menjadi penyesalan. Saya gambarkan saja, sekarang seorang menjadi penguasa, kemudian dia narik pajak dari masyarakat, dia digaji dengan uang masyarakat, dia harus amanah, tidak boleh dia menghambur-hamburkan uang tersebut sembarangan, karena sebenarnya dia pekerja masyarakat. Bagaimana kita bayangkan sebagian orang kemudian menjadi pejabat, kemudian dia bangga, ujub sebagai pejabat, merasa hebat ya, dan yang lainnya, kemudian dia berfoya-foya, kemudian tinggal dihisab pada hari kiamat kala, maka itu semua akan menjadi hinaan baginya dan penyesalan baginya. Oleh karena sebenarnya seorang jika dekat dengan pejabat atau menjadi pejabat, sebenarnya dia lebih, kita katakan lebih condong pada tugas yang berat daripada suatu yang mau dibanggakan. Ya, berat sekali jadi pejabat ya, karena dia bekerja untuk negara dan dia digaji oleh masyarakat. Bayangkan jika ternyata dia tidak menjalankan tugas dengan baik, maka terlalu banyak ancaman dalam hadis-hadis Nabi yang mengingatkan orang-orang yang seperti ini. Ya, benar kalau dia bisa menjalankan tugasnya sebagai pejabat dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dia memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Dia mengambil gaji seperlunya. Tetapi jika sebaliknya, ternyata dia mengambil gaji sebanyak-banyaknya, sementara yang bayar pajak dengan berat melepaskan harta mereka untuk diberikan kepada penguasa. Kemudian mereka berfoya-foya menggunakan harta tersebut, para pejabat tersebut. Kemudian selesai dari jabatan, hanya menjabat 5 tahun, taruhlah 10 tahun, hanya dapat kenikmatan dunia sebentar. Setelah itu tinggal pertanggungjawaban yang sangat panjang, mulai dari alam barzakh, kemudian di padang mahsyar. Kalau dia ternyata zalim, dia akan dituntut oleh masyarakat. Allah musta'an. Maka seorang ketika memiliki jabatan bukan untuk dia ujubkan, tapi dia sadar bahwa itu amanah dari Allah yang dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah untuk menunaikan amanah tersebut, dan bisa dipertanggungjawaban di hadapan masyarakat, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk ujub, dan semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan niat kita seluruhnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.